Malam itu, aku hanya berniat mengantarkan desain undangan. Tapi, saat Tante Rini membuka pintu, duniaku seakan berhenti. Ia hanya memakai daster bunga-bunga, dan tali di pundaknya sedikit melorot. Aku tahu usiaku baru 21, dan dia sudah seumuran ibuku. Tapi di mataku, dia adalah wanita paling indah. Dan tanpa sadar, perahu layarku memberi hormat. Malam itu adalah awal dari segalanya. Tepat 1 tahun lalu, kejadian indah itu kualami. Sebuah kejadian indah bersama Tante Rini yang hingga kini masih membekas di hati. Semua itu bermula ketika kami sekeluarga mendapat kabar duka bahwa kakekku yang berada di luar kota meninggal dunia. Hal itu mau tak mau membuat keluargaku harus meminta nenek untuk tinggal bersama kami. Maklum saja, sebagai anak perempuan satu-satunya, ibuku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk merawatnya. Rencana kedatangan nenek tersebut membuat seluruh keluargaku mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh perhitungan. Rumah yang kami huni memang hanya memiliki 4 kamar tidur. Kamar utama ditempati bapak dan ibuku, 1 kamar untukku, 1 lagi untuk adikku, dan sebuah kamar yang dialih fungsikan menjadi gudang. Dengan kedatangan nenek, alhasil bapak memutuskan untuk membangun 1 kamar tambahan di samping rumah, lengkap dengan terasnya. Kamar itu bukan untuk nenek, melainkan untukku, sehingga nantinya nenek akan menempati kamarku yang lama. Meskipun menyatu dengan rumah utama, kamar baruku itu letaknya agak terpisah di samping dan tidak ada akses lalu lalang orang, sehingga otomatis terasa lebih sunyi. Namun, kamar itu tetap nyaman dan menyenangkan untuk sekadar melepas lelah. Pasca kedatangan nenek, situasi rumah berjalan seperti biasanya, dan aku mulai terbiasa dengan suasana kamar baruku. Walaupun aku sendiri jarang sekali berlama-lama di sana lantaran jadwal kuliahku yang padat. Teras kamarku berbatasan langsung dengan rumah tetangga, Om Herman. Rumah beliau berbentuk L, dan kebetulan teras kamarku mempunyai akses ke halaman belakang rumah Om Herman yang biasanya digunakan sebagai jemuran. Dari teras tersebut, aku bisa memantau dengan jelas kamar tetanggaku itu. Om Herman, seorang pria berusia 51 tahun, tinggal bersama istrinya, Tante Rini, serta putra tunggalnya yang bernama Mas Bayu. Usia Tante Rini sendiri kira-kira lebih muda 1 tahun dari sang suami. Sementara putra mereka, Mas Bayu, berusia 25 tahunan dan kabarnya akan melangsungkan pernikahan bulan depan. Aku sendiri, Dimas, berusia 21 tahun. Walaupun akrab dengan keluarga tersebut, aku tak begitu sering mengobrol dengan mereka karena aktivitasku di kampus dan organisasi yang lumayan padat membuatku jarang berada di rumah. Kendati demikian, sebagai tetangga yang baik, pada saat persiapan pernikahan Mas Bayu, aku juga ikut andil membantu mereka. Mulai dari mencari persewaan sound system, alat-alat pesta, sampai menyebarkan undangan pernikahan. Siapa sangka dari acara bantu-bantu itulah akhirnya ada satu kejutan yang kudapat dari keluarga itu, terutama Tante Rini, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan hingga saat ini. Semua bermula pada sore itu. Nah Dimas, Tante minta tolong buatkan undangan Bayu ya. Soalnya waktunya cuma kurang 2 minggu, ujar Tante Rini saat aku sedang membantunya mengecat rumah. Baik Tante, nanti malam Dimas desainkan undangannya. Ya, jawabku yang direspons dengan anggukan dan senyuman. Begitulah keakrabanku dengan keluarga tersebut. Meskipun jarang mengobrol, mereka selalu ramah pada keluargaku. Sekitar pukul 7:30 malam, aku mulai mendesain undangan Mas Bayu. Kira-kira setengah jam kemudian, setelah undangan itu selesai, aku beranjak menuju pintu belakang rumah Om Herman untuk menanyakan nama lengkap calon istri putranya.
Sesampainya di sana, aku lantas mengetuk pintu. Namun, pada saat pintu itu terbuka, mendadak aku terpaku ketika Tante Rinilah yang menyambutku. Bagaimana tidak, dengan hanya menggunakan daster bermotif bunga-bunga yang tali pundaknya sedikit melorot, aku bisa melihat dua anugerah yang masih tampak segar dan istimewa. Pemandangan itu sontak membuat keinginan baik dalam diriku timbul. Ya, meski beliau sudah seumuran dengan ibuku, tak dipungkiri jika beliau masih menyimpan sisa keindahan masa mudanya. Tanpa sadar, perahu layarku pun memberi hormat saat itu juga. Sambil tetap terdiam, aku mulai membayangkan hal-hal baik tentang istri tetanggaku itu. Loh, nah Dimas, kok malah bengong? Ada apa? Pertanyaan Tante Rini akhirnya membuyarkan lamunanku. Enggak Tante, ini cuma mau tanya nama lengkap calon istri Mas Bayu siapa ya? Sahutku gelagapan. Oh, sebentar ya, Tante tuliskan dulu. Aku masih terdiam di depan pintu sambil menunggu Tante Rini masuk ke dalam kamarnya. Kira-kira 5 menit kemudian, beliau keluar membawa selembar kertas. Ini namanya Dimas, ujar Tante Rini sambil memberikan kertas itu padaku. Makasih Tante. Oh iya, kok sepi? Pada kemana Om sama Mas Bayu? Om Herman sama Bayu lagi ke rumah Pak Tejo. Katanya mau minta tolong jadi pembawa acara resepsi nanti. Mungkin pulangnya sekitar jam 1 malam. Soalnya masih mau ngobrol sama Pak Lurah juga, ujarnya. Akhirnya aku pamit kembali ke kamarku. Malam itu, praktis aku tak bisa konsentrasi mendesain undangan. Bayang-bayang keindahan Tante Rini justru terus terngiang di benakku. Di saat aku sedang memikirkan hal itu, mendadak sebuah ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Nak Dimas, ini loh, Tante bikinin kopi. Suara Tante Rini terdengar dari luar. Saat ku buka pintu, tampak beliau yang masih menggunakan daster tadi membawa secangkir kopi untukku. Nih kopinya, biar gak ngantuk nak. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan keinginanku. Entah kenapa, otakku mulai berpikir bagaimana caranya agar aku bisa berlama-lama dengannya. Oh ya, Tan, seperti ini desain undangannya. Mungkin Tante bisa cek dulu, siapa tahu ada yang salah, ujarku. Tante Rini mengiyakan. Karena laptopku berada di lantai, akhirnya kami duduk bersila. Beliau mulai meneliti desain undangan itu dengan saksama, sementara aku curi-curi pandang ke arah anugerahnya. Loh, yang ini salah Nak Dimas, tanggalnya keliru, ujar Tante Rini sambil menunjuk layar laptop. Aku segera meraih mouse laptop, tapi secara tak sengaja tangan kiriku menyentuh lengan Tante Rini. Seketika, perahu motorku pun semakin hormat. Berbeda denganku, Tante Rini sepertinya tidak merasa ada yang aneh. Bahkan beliau tampak santai. Hal itu membuatku melanjutkan keisengan baik ini. Sembari memperbaiki desain, ku dekatkan lagi lenganku hingga sesekali menyentuh anugerahnya yang kuasa itu. Nak Dimas, Tante kok ngantuk? Ya, Tante pulang dulu ya. Kamu selesaikan sendiri. Nanti kalau sudah, baru Tante koreksi, ujarnya. Tiba-tiba hendak beranjak pergi. Sekilas kulihat jam masih menunjukkan pukul 8 malam. Tak ingin kesempatan mulia itu hilang. Tanpa ragu aku berkata, Tante, istirahat di sini dulu saja. Lagian sebentar lagi selesai kok. Tampak Tante Rini agak ragu-ragu. Gak apa-apa kok Tan. Nanti kalau selesai, Dimas panggil deh. Sambungku meyakinkannya. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Tante Rini pun mengangguk. Ia lantas merebahkan diri di divan samping. Lampunya Dimas matiin. Ya Tan, biar gak ganggu. Tanpa menunggu jawaban, aku pun beranjak memadamkan lampu. Setelah itu, aku kembali ke depan laptop dan berpura-pura menyelesaikan desain. Sekitar 15 menit berlalu, dengkuran halus Tante Rini pun terdengar. Nampak beliau terlelap menghadap dinding. Dengan tak sabar, ku
Aku tutup laptopku, lalu beranjak menuju jendela, memastikan tidak ada tanda-tanda kepulangan Om Herman dan Mas Bayu. Setelahnya, aku duduk di tepi divan sambil memperhatikan lekuk-liku keindahan alam yang terlelap itu. Pikiranku sudah semrawut, apalagi hasrat dalam diriku sepertinya sudah tak sabar ingin menunaikan niat mulia tersebut. Dengan ragu, kuambil selimut lalu berbaring di sampingnya. Sempat terjadi perang batin di benakku, khawatir Tante Rini akan marah. Tapi karena niat mulia dalam diriku sudah tak bisa diajak kompromi. Dengan ragu kusingkap daster tersebut hingga segitiga bermuda itu seolah menyapaku. Aku menunggu beberapa saat hingga situasi benar-benar kondusif, lalu menyiapkan perahu layar itu. Kukira dengan begitu Tante Rini tak akan terganggu, tapi rupanya perkiraanku salah. Beberapa kali ku dengar seruan pelan darinya. Sedetik kemudian, mendadak Tante Rini menoleh kaget ke arahku. "Loh, apa-apaan toh Hiki?" Sontak aku kaget bukan kepalang. Aku tak bisa berkata-kata, antara takut, cemas, sambil menahan keinginan itu. Dengan hanya disinari cahaya remang dari jendela, raut wajah Tante Rini tak jelas. Apakah dia marah atau sebaliknya? "Maaf Tante, Dimas tadi enggak." Aku tak bisa melanjutkan kata-kataku. "Kamu sudah pernah ya Dimas?" Tanyanya memecah keheningan. Sontak aku terheran, apalagi nada suaranya seperti tidak menunjukkan amarah. Belum Tan." "Tapi kenapa harus Tante toh? Tante ini wis tua loh, gak cantik lagi." "Enggak kok Tan, Tante masih cantik, malah Dimas justru," ujarku hampir saja keceplosan. "Dimas beneran gelem karo Tante?" tanya Tante Rini seolah memberi lampu hijau. Aku masih diam, tak menjawab, karena bisa saja beliau hanya menguji imanku. Tapi rupanya tidak. Tiba-tiba beliau merapatkan barisan, lalu serta-merta mengambil perahu layar itu. Aku kaget bukan kepalang. Tanpa pikir panjang, sebuah sambutan hangat kuaturkan. Lambat laun, beliau pun menyambut niat mulia tersebut dengan menyiapkan sajian-sajian terbaiknya. Tentu saja, aku semakin antusias. Entah berapa kali Tante Rini memanggil namaku, tapi tak kugubris. Bagiku saat itu, yang terpenting masalahku selesai dengan tepat. 5 menit berlalu, setelah laju angin kembali normal, kami masih sama-sama terdiam tanpa kata. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, Tante Rini memulai obrolan. "Sudah malam, Nak Dimas. Tante pulang dulu, ya?" Aku hanya menjawab dengan senyuman. Setelah memastikan Om Herman dan Mas Bayu belum pulang, Tante Rini melangkah pergi. Tapi baru beberapa langkah, aku teringat sesuatu. "Tante, ini lupa," kataku dari depan pintu. Tante Rini menoleh dan tersenyum saat aku berlari, sambil membawa gelas kopi yang sempat ia buatkan. Sebelum beliau berbalik, kusempatkan diri mencuri sebuah sambutan untuk yang terakhir kali. Tante Rini pun tersenyum. "Weh, mulai nakal, ya?" Kira-kira seperti itulah pengalaman yang pernah kulalui 1 tahun silam. Sejak itu, setiap ada kesempatan, baik aku maupun Tante Rini seringkali saling bertandang saat ada permasalahan. Pernah suatu sore sepulang kuliah, aku tak sengaja melihat Tante Rini melintas menuju kamar mandi. Buru-buru aku berlari masuk rumahnya, lalu mengikutinya. Meski saat itu ku tahu ada Om Herman sedang menonton TV, keinginan itu tak membuatku mengurungkan niat. Kisahku dengan Tante Rini pun terus berlanjut hingga 2 tahun lamanya, sampai aku lulus kuliah dan akhirnya diterima kerja di luar kota. Sejak itulah kami jarang bertemu, dan lambat laun kami saling melupakan. Kami sama-sama menyadari jika kebaikan itu hanyalah sebuah kebutuhan semata, dan demi kebaikan bersama, kami pun mengakhiri semuanya. Kisahku dengan Tante Rini telah berakhir, sebuah rahasia yang kami simpan rapat.
sebuah kenangan indah yang membekas di hati. Cerita ini mungkin mengingatkan kita bahwa terkadang hasrat dan kenyamanan bisa datang di waktu dan tempat yang tak pernah kita duga. Dan seperti yang kami sadari di akhir cerita, ada hal-hal yang mungkin dimulai sebagai kebutuhan semata, dan demi kebaikan bersama, harus ada waktu untuk berhenti dan saling melupakan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya pengalaman rahasia yang tak terlupakan seperti aku? Coba bagikan pandanganmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan like jika kamu menikmati kisah ini dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah panas dan membekas lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.